Hari Sabtu kita lari pagi yuk. Kan kita harus doa pagi, Cel. Lu lupa ya? Lu lupa nggak? Iya, kok lo bisa ingat sih? Ya karena sih gue pakai aplikasi gereja, jadi gue bisa ngeliat terus jadwal-jadwal doa. Terus selain itu gue juga bisa ngeliat ini, kayak misalnya ada artikel ataupun ada doa gembala. Pokoknya info-info terbaru deh dari gereja. Oh, keren juga ya. Mau juga dong? Ya udah download aja, ada kok di App Store ataupun di Play Store. Tapi pastiin ya lu punya kuota sama kontak sama WiFi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui info-info terbaru GKNS Agape, dapat langsung menginstal aplikasi GKNS Agape melalui App Store maupun Play Store di HP Bapak Ibu masing-masing. Kak, udah download aplikasi belum? Shalom jemaat Tuhan, Gereja GKNS Agape saat ini melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GKNS Agape Karawaci dapat memberikan persembahan atau perpuluhan secara online seperti M-Banking, Internet Banking, dan ATM melalui rekening BCA nomor 591 050 8085 atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Harap sertakan keterangan persembahan yang Anda berikan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Kamu lagi liatin apa sih? Ini IG gereja kita. Kamu udah follow belum? Emang ada? Ada nih. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami sedang mengembangkan media informasi gereja. Bagi jemaat yang memiliki akun sosial media, bisa follow IG kami di @GKNSAgape dan Facebook GKNS Agape Karawaci. Dan lewat media sosial ini, kita bisa melihat foto ataupun video dari kegiatan gereja kita. Kami juga meminta bantuan para jemaat untuk men-share media sosial ini kepada teman-teman dan saudara yang lain juga ya. Shalom teman-teman semua. Hari Minggu ini jam 4 sore, Awaken akan mengadakan fellowship dengan tema Becoming a Bloomer. Fellowship ini akan diadakan via Zoom. Kami sangat berharap teman-teman dapat bergabung bersama kami. Untuk info lebih lanjut, bisa teman-teman lihat di IG Awaken yaitu awaken.agape. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian semua, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama dengan Bapak Ibu semua dalam ibadah online gereja kita GKNS Agape Karawaci. Biarlah hari ini kita menaikkan pujian dan penyembahan, ucapan syukur Tuhan kepada Dia yang selalu menyertai kita sepanjang hari. Walaupun waktu tidak pernah ideal, tetapi Dia selalu menyertai kita. Firman-Nya ya dan amin. Kebaikannya dari dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Katakan sama-sama. Biar bulan tak bercahaya lagi, matahari tak bersinar.
matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. La 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. La la. Nama itu dekat hatiku. Nama itu dekat hatiku. Yesus. Panggil namanya. Nama itu dekat hatiku. Dia hapus semua dosaku. Hati resah dan lenyapkan. Sejak ada hidup kekal Dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku. Hapus semua dosaku. Terima kasih Tuhan. Hati resah dan lenyapkan. Sejak ada hidup kekal Dia berikan padaku. Tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah setia. Katakan sama-sama. Tambah cinta Yesus. Tambah benci dosa. Tambah cinta Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh saudara. Tambah saya. Tambah hari. Tambah benci dosa. Tambah hari, tambah bersedia. La la la, la la la, la la la. Nama itu dekat hatiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tenangkan hati kita, teduhkan hati kita menerima taburan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita, merubah hidup kita, menjadikan hidup kita lebih baik lagi dari hari kemarin. Semakin hari kita semakin menyerupai Kristus, karena itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita panggil nama Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus,
Aku cinta kepadamu, Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, Aku cinta kepadamu, panggil nama Yesus. Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau. Mari kita panggil nama Yesus. Yesus, Aku cinta. aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau Dengan segenap dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. sungguh sekali lagi. Nama Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta
kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah, di setiap tempat kediaman kami Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami hari-hari ini, lawat kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus. Kami siap menerima taburan firman. Firman yang mengubahkan, firman yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita harus mempersiapkan hati karena kebenaran itu tidak selalu mudah diterima. Hati kita ini seringkali menolak. Jadi kita berdoa supaya hati kita lembut. Bapa di surga, berkati Tuhan firman Tuhan ini. Supaya ketika kami membacanya, kami merenungnya, ada pesan-pesan yang dapat kami terima. Ada kesimpulan yang dapat kami tarik. Dan bukan hanya membuat kami mengetahuinya, tapi membuat kami dapat melakukannya. Berkati baik pembicara maupun kami semua yang ada di rumah untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau membawa renungan yang berjudul menjadi pribadi yang fleksibel dan kenyal. Saudara, ada beberapa kualitas manusia yang perlu ditumbuhkan di dalam penantian berlalunya COVID ini. Kualitas ini adalah bentukan dalam batin kita, kekuatan spiritual, kekuatan psikis yang harus kita tumbuh kembangkan. Yang saya maksudkan dengan pribadi yang fleksibel dan kenyal adalah sebuah mental kesiapan batin seseorang untuk meninjau ulang, untuk mengubah harapan, untuk beradaptasi terhadap perubahan, mampu kembali kepada keadaan semula tanpa luka. Kalau perlu malah menjadi lebih baik, tidak menjadi patah atau tidak berfungsi. Itu artinya kenyal dan fleksibel. Anda itu ketika jatuh akan kembali lagi. Di dalam waktu saya masih muda ada boneka kecil namanya Putauong. Pasti Anda tahu ini adalah Humpty Dumpty-nya orang Inggris gitu. Jadi ditaruh di bawahnya seperti telur gitu. Goyang. Dia tidak pernah jatuh. Dipukul 100 kali dia kembali lagi. Dulu pernah saya saksikan itu papa saya. Dia kasih saya boneka itu sebagai hadiah waktu kuliah di Bandung. Jadi tiap kali saya gagal ujian saya sentil itu dia bangkit lagi. Nah itulah pribadi yang fleksibel dan kenyal. Kalau perlu malah menjadi lebih baik. Nah itu tingkat lebih berikut namanya anti-fragile. Saya ini baca banyak buku Nassim Taleb. Ya, Nassim Taleb ini adalah seorang pengarang buku yang menyelidiki bahwa ada keadaan justru setelah dia didesak, semakin diacak, semakin tidak teratur, justru dia makin berkembang. Di dunia ini ada kualitas seperti itu. Contohnya api, ya. Kalau orang masak sate, manggang sate gitu, dia kipas, makin kacau kipasannya, makin besar, malah dia makin senang gitu. Jadi dia tidak takut kepada, dia tidak rapuh. Dia tidak hanya bertahan tapi dia bertumbuh di dalam suasana tekanan. Nah ini anti-fragile. Di dalam mitologis Yunani ada namanya makhluk Hydra. Hydra ini kalau dipancung kepalanya bukannya dia mati, dia jadi dua. Dipancung lagi jadi dua. Jadi ketika jagoannya mau membunuh Hydra,
Gak bisa, karena makin dia dibunuh, dia makin ditekan makin besar. Jadi orang fleksibel dan kenyal ini dia siap berubah. Dia siap keluar dari cangkang ketika kesulitan memaksanya, dia bisa menggantikan apa yang dia rencanakan. Dia tidak perlu ngotot, marah atau kecewa. Tapi saudara jangan salah tafsir. Maksud saya yang berubah itu adalah metode, bukan tujuan. Jadi kalau tujuan saudara jadi mahasiswa, tujuannya itu jangan diubah-ubah. Itu bukan fleksibel dalam tujuan, tapi fleksibel dalam cara. Kita tidak mengubah tujuan yang ingin kita capai. Jadi bukan tujuan yang fleksibel, tapi mental kita, kejiwaannya. Orang ini tujuannya kokoh, metodenya kenyal. Banyak cara menuju Roma. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah menentukan arah langkahnya. Dalam bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, Zhen Xuan Puju Tian Xuan. Hitungan manusia tidak selalu sama dengan hitungan Tuhan. Jadi orang Mandarin, mereka Tuhan aja dipakai Xuan. Xuan itu berhitung. Jadi kita harus fleksibel. Di dalam kitab Yakobus dia katakan begini juga. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Itu dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi kalau saudara lihat firman Tuhan ini kaya menggambarkan betapa fragile. Kalau tadi anti fragile, ini fragile. Betapa rapuhnya rencana manusia. Saya juga punya rencana bikin usaha segala macam, rapuh. Bisa diubah, bisa gagal. Tapi makanya kita harus tahu buat apa kita punya bisnis. Jadi bisnis itu hanya sebagai sebuah kendaraan menuju sebuah tujuan. Kalau tujuan Anda hanya mau jadi kaya, maka bisnis itu menjadi alat untuk mencapai situ. Tapi ditanya lagi lebih jauh, untuk apa jadi kaya? Banyak orang tidak tahu. Jadi dia hanya mau jadi kaya. Jadi kalau ditanya mau pergi kemana? Saya mau pergi ke Anyer misalnya. Terus di Anyer mau ngapain? Pokoknya saya mau ke Anyer. Loh di Anyer mau ngapain? Nggak tahu. Nah orang ini adalah orang yang hanya mempunyai sasaran antara. Saya mau jadi kaya. Terus kaya mau jadi apa? Nggak tahu. Nah ini orang-orang ini ya sibuk, dia packing. Persiapannya besar. Dia pergi ke Anyer. Sampai di Anyer dia duduk-duduk kayak dia pulang. Tapi kalau orang yang punya tujuan, saya mau ke Anyer. Saya mau diving. Saya habis diving, saya mau atau teman-teman ada yang mau pergi mancing. Ya dia mancing, dia pulang bawa ikan. Habis ikan itu selain kesenangan yang dia dapat lagi makanan, protein. Jadi ada tujuan akhir. Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus fleksibel, harus mempertanyakan tujuan kita. Jadi mempunyai gereja besar seperti ini, gedung maksud saya, kita harus bertanyakan tujuannya apa gitu. Bukan ini menjadi tujuan akhir. Jadi rencana kita gagal ya kita harus pikirkan tujuan akhirnya itu apa. Itu yang tidak boleh berubah.
Kalau Anda mau jadi orang lebih baik, orang yang dermawan, orang yang sabar, itu banyak jalan. Mungkin lewat persoalan, mungkin lewat latihan, banyak cara. Tapi begini juga, tidak semua rencana kita gagal. Nah, ini sekaligus baik dan buruk. Banyak juga yang berlangsung sesuai rencana kita. Justru itu yang saya sebut kutukan orang sukses. Karena dia berhasil berapa kali, dia pikir dia paling tahu. Dia ngotot. Dia bikin cerita bahwa dulu saya bisa, dulu saya bisa, dulu cara, padahal sekarang sudah berubah. Om, berubah om. Sekarang berubah. Dulu saya harus program pakai Fortran. Fortran itu komputer segede-gede rumah. Ngetik juga harus pakai kartu. Jadi nggak bisa diketik, inputnya harus pakai kartu. Nah, saking ahli tapi itu lenyap. Sekarang handphone yang paling kecil, handphone kecil di tangan kita sudah 3 kali lipat kekuatan komputasi dari komputer yang lama itu. Jadi maksudnya apa ya? Kita harus berubah lah. Kita harus kenyal. Dulu belum ada belanja online. Saudara harus kenyal, harus membal. Kenyal itu ditekan, dia tidak hancur, dia tidak seperti bohlam. Bohlam itu rapuh, ditekan dia pecah. Tapi kalau bola ya, bola dilemparkan ke bawah, mentalnya lebih tinggi. Itu seperti bola karet. Amsal 24 ayat 16 menjelaskan orang seperti ini. 7 kali orang benar jatuh namun dia bangun kembali. 7 kali loh, dia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam sebuah bencana. Orang demikian saudara, orang yang disebut Amsal ini, orang benar ini, dia tidak takut gagal. Kalau dia gagal itu bukan final, tidak pernah final. Hanya hasilnya beda. Jadi bukan kiamat, dia tidak kaku, langsung hancur, roboh dalam bencana. Harus kenyal seperti karet, dibengkokkan masih fleksibel tapi tidak patah. Situasi COVID-19 ini membuat kita harus kenyal, harus berubah. Rencana besar saya juga banyak yang berubah. Ada ini, ada itu. Saya harus rancang ulang. Tapi kadang dengan air mata sih. Tapi perubahan ini tidak boleh membuat kita kalah. Kalah adalah orang yang sesudah COVID ini dia jadi orang yang lebih buruk. Dia jadi orang lebih malas, depresi, kecewa, pesimis, lihat dunia sinis, tidak ada sukacita. Itu orang kalah. Orang menang habis dari COVID ini, dia jadi orang lebih baik. Dia belajar. Makanya saya bikin kelas, nanti ada di dalam pengumuman. Habis ibadah ini, habis firman ini maksud saya. Saudara ikut ya. Jadi begini, justru perubahan ini harus menghasilkan ide baru. Banyak ide-ide yang belum pernah Anda eksplorasi, jajaki, dikutak-katik. Anda coba. Saya selama berjam-jam di rumah ini, saya coba mengalahkan sebuah ilmu dalam filsafat namanya fenomenologi, sulit ilmunya. Saya baca berjam-jam. Sekarang baru bab 7 sih dari bab 13. Jadi saya mau taklukkan itu. Jadi justru menjadi orang lebih baik. Saya belajar banyak hal, editing segala macam. Saya belajar gitar, saya makin maju menurut saya sih. Jadi begini, saya mau sarankan. Sekarang bagaimana sih jadi orang yang punya pribadi yang fleksibel dan kenyal? Pertama, dia harus punya semangat pembelajar.
suka ngulik, kutak-katik, trial and error, mencoba terus. Tidak menghina hikmat, artinya tidak meremehkan. Kalau orang lain menemukan sesuatu, Anda simak baik-baik. Tidak meremehkan pengolahan pengetahuan. Anda membuka diri menerima didikan. Tetapi firman Tuhan katakan ada batasnya. Ini Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Anda mencoba, rasa tahu Anda itu harus dibatasi dengan prinsip takut akan Tuhan. Kita boleh mencoba apa saja, tapi di luar prinsip etika yang digambarkan oleh firman Tuhan, jangan kita lakukan. Keingintahuan kita harus dijinakan dalam kerangka Alkitabiah. Selama kita tidak menyimpang dari firman Tuhan, silahkan. Tapi misalnya ini anekdot. Contohnya kalau orang gagal bisnis, boleh nggak ya aku coba-coba menipu? Ya, itu adalah percobaan mengutak-atik, tapi itu kan melanggar. Jadi menipu itu bukan coba-coba, saudara. Itu melanggar. Itu bukan, saya kan dengar khotbah ini kutak-atik. Nah, banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Bapak Ibu Saudara, Anda boleh kreatif, tapi tentu ya, jangan sampai melanggar perintah Allah. Karena mencuri itu melanggar 10 perintah Allah. Kalau Anda dalam keinginan tahuan Anda coba perkara yang melanggar, maka Anda membuka Pandora Box. Pandora Box ini adalah sebuah kotak. Di dalamnya banyak roh-roh jahat, binatang-binatang. Oleh si Pandora ini disuruh jangan buka ini. Tapi dia buka, begitu dia buka keluar semua. Nah, binatang ini yang udah keluar gak bisa masuk lagi dalam kotak. Jadi rasa ingin tahu kita jangan sampai kita coba sesuatu yang akhirnya kita sendiri tidak bisa lagi mengelolanya. Jadi kita sendiri sudah terjebak. Rasa ingin tahu misalnya anak-anak muda ya, jangan cobalah. Saya sedih nih, ada satu artis, saya kenal dia sih. Kemarin tuh umurnya udah 50 sekian, digerebek dia jatuh kedua kali dalam narkoba. Jadi ya, anak-anak muda kan mau coba kreatif ya. Dia coba. Katanya manusia pembelajar, dia coba juga. Itu melanggar. Jangan mencoba yang seperti itu. Jadi batasnya ada di dalam kutak-katik. Jadi pertama, supaya fleksibel Anda boleh mencoba. Tapi harus ada kerangkanya, koridornya. Yang kedua, Anda harus memiliki iman yang kokoh. Dalam diri seorang yang fleksibel harus punya sesuatu yang kokoh, yang mutlak. Kalau semua fleksibel dan kenyal, maka dia hanyut melantur kemana-mana. Tujuan harus mulia, harus mempunyai nilai tinggi secara kualitatif. Ini hanya bisa didapat dari orang yang mengakui adanya Tuhan. Dalam firman Tuhan Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Jadi kita harus mendirikan rumah kita ada di atas sesuatu yang kokoh. Sebuah prinsip. Nah, Anda fleksibel boleh, tapi ada prinsip yang tidak boleh ditawar. Nama prinsip itu adalah batu karang, yaitu Yesus sendiri. Dia batu karang, bangunlah hidupmu di atas batu karang itu. Miliki iman. Justru dalam keadaan tidak menantu ini kita harus ada yang pasti, yaitu Kristus. Masukkan firman Tuhan marinated. Itu seperti direndam di dalam daging, terserap ke dalam nurani kita sehingga bisa masuk dalam perbuatan, tercermin dari perbuatan. Jadi itu yang kedua, mau jadi orang fleksibel, Anda fleksibel, coba banyak hal. Kedua, tapi satu sisi Anda punya sebuah prinsip mental yang kuat, yaitu Anda punya Kristus. Nah,
Yang ketiga adalah kenyal fleksibel dalam cara, tapi fokus pada tujuan. Harus dibedakan, tadi saya sudah singgung. Jangan sampai kita fleksibel dalam tujuan, tapi fokus dengan cara. Banyak orang seperti itu. Maunya begini, itu yang didebat. Padahal tujuannya itu sama. Metode kan harusnya kita terbuka. Kalau ini tidak bisa ya kita coba lagi yang lain. Kreatif adalah menciptakan cara, metode. Tidak tinggal diam dalam sebuah kerangka kaku. Out of the box, tidak mati gaya. Kata anak-anak muda. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Nah itu dia. Tidak habis akal, banyak ide, banyak cara. Kemudian Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dengan orang bersukacita. Menangislah dengan orang menangis. Dalam Roma 12 ayat 15. Itu metode. Jadi dia berempati, dia menangis. Dia berempati dengan orang yang bersukacita. Tapi tujuannya memenangkan jiwa. Disertai dengan kenyal, tidak menyerah. Akan membentuk kualitas yang namanya grit. Beberapa waktu yang lalu sudah saya pernah sampaikan. Tidak menyerah. Yang terakhir, biasakan dirimu ditempa masalah. Tidak manja, tidak takut menghadapi badai. Jadi mau kenyal itu, dia tidak gentar. Dia tidak bermental cengeng, mudah mengasihani diri sendiri. Cengeng itu bukan nangis, tapi dia mengasihani diri sendiri. Yesaya 53 ayat 3. Ini berbicara mengenai Yesus Tuhan kita. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara garis bawahi, dia biasa menderita. Biasa menderita. Tuhan Yesus biasa ditolak, biasa dihina, biasa dikecilkan, biasa diremehkan. Itu bagian dari kekenyalan hidup kita. Seringnya ditempa oleh masalah, kita akan membangun gigi yang tajam, perut yang kuat. Untuk bisa mengunyah semua yang datang kepada saudara dan saya. Kita tidak bisa tolak apa yang tidak bisa kita tolak. Kita harus terima apa yang tidak bisa kita tolak. Jadi terimalah yang muncul dalam kehidupan kita. Jangan marah, jangan kecewa. Saudara kunyah. Bukan berarti kita cari masalah. Kesulitan pasti datang sendiri. Tapi kalau dia datang, Anda jadi kuat. Anda biasa. Be flexible. Kalau karena COVID-19 harus banyak yang berubah. Kita siapkan diri yuk. Kita berubah. Tidak ada jalan lain. Membentuk kebiasaan baru, membangun kebiasaan baru. Yang dulu nyaman sekarang berubahlah. Yang dulu harus begini, kita harus adaptasi. Sesuaikan diri, tidak kaku. Pikirkan jalan lain. Siap menerima yang tidak biasa. Asah diri kita. Rajin kutak-atik. Coba ini dan itu. Dengarkan orang lain. Hikmat orang lain. Kemudian temukan cara yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, jadilah pribadi yang fleksibel dan kenyal. Tuhan memberkati. Salam agape. Saudara diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya semua firman yang disampaikan barusan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan bertumbuh di dalam hidup kita, di dalam hati saudara, di dalam hati saya. Dan kita menjadi orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Sebentar kita akan menyajikan warta sepekan dalam minggu-minggu ini. Silakan warta disampaikan. Shalom Jemaat GKNS, jumpa lagi bersama saya di Warta Minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah ini. Apabila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk bergabung bersama kami di ibadah-ibadah berikutnya. Yuk langsung aja kita simak warta berikut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah online minggu ini. Pastikan Anda klik like dan subscribe
saat mengikuti ibadah ini dan jangan lupa untuk saling bertegur sapa melalui live chat saat ibadah online premier ini berlangsung. Gereja GKNS Agape saat ini mengadakan ibadah secara online. Meski demikian, kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GKNS Agape Karawaci untuk dapat memberikan persembahan atau perpuluhan secara online seperti M-Banking, Internet Banking, atau ATM melalui rekening BCA dengan nomor rekening 5910508085 atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Harap memberikan keterangan persembahan yang Anda berikan. Mari memberi dengan rasa syukur dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Agape peduli. Teman-teman donatur yang terkasih, terima kasih sudah berpartisipasi dalam membantu sesama kita melalui Agape Peduli. Agape Peduli telah membagikan sembako tahap pertama kepada jemaat-jemaat kita yang mengalami kesulitan akibat dampak bencana COVID-19. Kita akan terus memantau kondisi jemaat-jemaat kita selama kondisi ini belum pulih. Dan kita juga akan berkontribusi secara sosial terhadap masyarakat lingkungan di sekitar gereja yang akan kita berikan bantuan sembako. Mengingat dana yang terkumpul di Agape Peduli masih terbatas, kami mengajak teman-teman untuk ikut berbagi dalam program ini. Donasi bisa ditransfer ke rekening Agape Peduli, BCA atas nama Febrina Ritonga atau Jo Chulan dengan nomor rekening 884 080 6511 dengan keterangan sembako. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Agape. Perjamuan Kudus. Minggu depan pada tanggal 3 Mei 2020, gereja kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online. Seluruh jemaat akan mengikuti secara serempak di rumah masing-masing. Jika memungkinkan, satu keluarga mengikutinya melalui TV supaya lebih jelas. Teknis. Setelah khotbah, Bapak Gembala akan memimpin perjamuan kudus seperti biasa dan jemaat mengikuti. Kedua, jemaat menyiapkan roti dan anggur perjamuan masing-masing di rumah. Dengan ketentuan, roti perjamuan biasa memakai roti tawar atau biskuit dan sejenisnya yang dipotong dengan ukuran secukupnya. Anggur perjamuan bisa memakai sirup, anggur atau sejenisnya dengan takaran secukupnya memakai gelas kecil, sloki, dan sejenisnya. Hanya yang telah dibaptis yang mengikuti perjamuan kudus. Mari kita senantiasa mengingat dan mensyukuri pengorbanannya yang ajaib. Berikut adalah nama-nama Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada tanggal 27 April hingga 30 April 2020. Gembala, pengerja, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Adik-adik, walaupun kita tidak ibadah di gereja, tapi kita bisa tetap ibadah di rumah masing-masing secara online bersama Superbook. Ibadah online akan diadakan pada hari Minggu mulai pukul 6.45 pagi. Tapi kamu bisa nonton mulai dari jam 6.45 pagi hingga sore loh. Atau kalian juga bisa cari di YouTube Superbook Indonesia. Ada aktivitasnya juga yang bisa kamu kerjakan. Yuk ikut ibadah online ini, Tuhan memberkati. Ibadah online kompak via Zoom. Ibadah online kompak telah diadakan pada hari Selasa lalu dan sungguh menarik dan seru serta memberkati para jemaat yang ikut. Untuk itu, kompak kembali akan mengadakan ibadah online via Zoom pada hari Selasa 5 Mei 2020 pukul 8 malam. Kami mengundang seluruh jemaat pria untuk mengikuti ibadah ini. Demikianlah Warta Minggu ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi dunia yang saat ini dipenuhi oleh rasa takut dan kekhawatiran, marilah kita sebagai anak-anak Allah menetapkan fokus dan pandangan kita kepada Tuhan yang adalah sumber perlindungan dan damai sejahtera kita, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27. Selamat hari Minggu, Dia ajaib, Tuhan Yesus memberkati. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita bawa bangsa dan negara kita ke hadapan Tuhan. Hanya kuasa Tuhan bisa meloloskan kita dari situasi ini. Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Tolonglah bangsa kami, agar kami dapat melewatinya. Ketika COVID ini lewat, dan juga akibat-akibatnya, gejolak ekonomi. Kami berdoa Tuhan, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua pengurus, para menteri, para gubernur, para bupati, supaya di dalam mengelola bencana ini dapat hikmat daripada-Mu. Kami berdoa biar bangsa kami Tuhan tidak terjerumus dalam saling menyalahkan, tetapi justru bangkit menjadi bangsa yang lebih baik, yang berhasil mengatasi suasana seperti ini. Tolong kami Tuhan, secara khusus berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus, pagari kami dengan pagar kasih karunia, supaya kami terhindar dari penyakit ini. Berkati juga Tuhan mereka yang sedang bergumul masalah ekonomi, biarlah Tuhan ada harapan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bangkit, tolong kami semua, terpujilah nama-Mu. Demikian juga Tuhan berkati akan semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan online ini. Jadikan GKNS Agape gereja yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pada saat ini juga mari angkat tangan saudara untuk menerima berkat. Terimalah anugerah sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara dan saya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati saudara. Salam Agape. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan ucapan syukur kita, menaikkan pujian ini bersama-sama.